Tapi gue tuh nggak perminatan gue nggak diaudit gitu. Gue sampai nanya ke klien gue, ini nggak ada anaconda kan, gue bilang kayak gitu. Terus bilang, nggak sih, kalau lu kayak misalnya lu kerja apa ada yang let it flow gitu, itu bakal berantakan banget sih. Kayak lu bisa lembur bener-bener gila-gilaan gitu. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan subuh, pemirsa misterius. Kembali lagi bersama kami di tontonan ketiga atau Akalku Sehatku. Jadi untuk yang Akalku Sehatku ini kita udah di episode yang ketiga. Mungkin mau ngecek-ngecek yang sebelumnya, tapi untuk sementara ya dengerin dulu lah. Habis itu kalau yang YouTube ya share. Hari ini kita kedatangan tamu spesial ya, tamu misterius, datang dari bulan. Siapa namanya? Kayaknya udah pernah datang juga ke tontonan ketiga. Halo semuanya. Hai semuanya, gue Cia. Oke. Jadi hari ini kita akan membicarakan mengenai Big Four ya. Big Four-nya Big Four, apa namanya? Big Four akuntansi ya. Itu namanya. Big Four KAP. Oh, KAP. Akuntan publik. Angkutan publik. Nah, jadi ya awal-awal lah secara general aja pertanyaannya. Kapan sih Cia atau Shirley ini tahu mengenai term Big Four? Mungkin dari SD udah tahu The Big Four? Keren juga tuh. Udah tahu. Sebenarnya sih karena background gue kan kuliahnya accounting. Jadi ya pasti kalau anak-anak accounting itu familiar dengan yang namanya Big Four. Karena emang istilahnya kayak kalau lu selesai kuliah accounting, lu mau kemana sih? Pada mau ke Big Four gitu. Jadi ya bukan sesuatu yang kayak nggak umum lah ya dibuat di anak-anak accounting gitu. Jadi kalau dari gua sih tahu istilah Big Four itu pas gua kuliah gitu. Kebetulan gue SMA-nya itu gua IPA bukan IPS. Jadi gua baru tahu pas kuliah. Iya betul, kuliah. Nah, gue sih udah tahu Big Four dari itu ya SD ya. Naruto, Bleach, ya, Fairy Tail. Lagi lupa. Habis itu berarti ini dulu tadi kayaknya belum bilang Univ dari mana nih? Oh, Univ dari mana nih? Gua dari Atmajaya. Oh, Atmajaya. Susah gak sih di Atmajaya? Maksudnya kalau dibandingkan tuh peringkatnya di mana sih kalau di Indonesia? Waduh. Kalau dulu pas gue zaman kenapa milih Atma itu sih ada katanya Atmajaya itu gampang masuk susah keluar. Karena ya gampang masuk susah keluar. Iya. Dia termasuk salah satu univ dengan katanya gampang masuk susah keluar. Jadi anak-anak yang kuliah di situ biasanya nggak 4 tahun langsung lulus gitu. Tapi ya sebenarnya kayaknya kenapa dibilang kayak gitu ya? Karena di Atma itu gue gak tahu sih kalau di univ lain ya. Jadi kalau di Atma itu namanya ada kayak beberapa poin yang harus lu capai, yang harus lu dapet kalau misalnya lu ikut organisasi gitu. Jadi kalau lu lulus, lu mesti minimal misalnya punya poin anggaplah misalnya 15 poin gitu dengan lu ikut organisasi gitu. Jadi kalau lu udah penuhi poin itu ya pastinya lah dengan IPK yang maksudnya emang memenuhi gitu buat lulus gitu. Oh, ya. jadi poinnya itu nge-translate ke IP gitu? Nggak ditranslate ke IP sih, cuma syarat lu lulus ya lu harus ada poin yang ikut organisasi gitu. Kalau di Atma, gue gak tau sih sekarang, tapi kalau angkatan gue sih gitu. Jadi maksudnya poinnya terpisah gitu kan, bukan masuk ke IP? Enggak tapi menjadi syarat kebutuhan. penentuan, ya betul. Kalau major tadi akuntan ya, akuntansi. Kalau tadi pas kan udah Universitas Atmajaya nih. Terus udah 4 tahun kan ya? 4 tahun habis itu langsung nyari sendiri atau dapat offer nih? IP-nya berapa dulu ya IP-nya? Kecil lah IP gue. 373 kalau nggak salah. 37 kecil. Ya. Bukan ada cum laude. Nah, nyari sendiri loker atau ke Big Four ini atau si Big Four yang datengin? Jadi kebetulan itu Big Four itu biasanya dia tuh kayak ada namanya kampus hiring gitu. Jadi dia biasanya datang-datang ke kampus terus dia kayak buka open recruitment gitu. On campus recruitment ya? Iya betul, campus recruitment gitu. Nah kebetulan gue itu
awalnya sebenarnya karena major. Jadi kan kalau accounting kan ada perminatannya lagi tuh. Kebetulan gue tuh sebenarnya nggak ambil di audit. Gue tuh ambilnya kalau nggak salah di finance. Gue lupa sih. Tapi gue tuh nggak perminatan gue nggak di audit gitu. Jadi pas dia ada kampus hiring, sebenarnya gue sama teman-teman gue tuh gue nggak tahu gitu kalau emang ada sih Big Four ini lagi adain kampus hiring. Jadi kebetulan tuh kemarin itu sempat ada kayak teman-teman gue tiba-tiba tuh kayak pakai baju putih-putih gitu. Jadi pas gue lihat kayak ada apaan tuh kok pada pakai baju putih-putih gitu kan. Lagi mau ke gereja kan? Iya kayak aneh gitu kan. Terus gue nanya, lu ngapain pakai baju putih-putih gitu? Oh iya bisa kita lagi abis tes nih, ada kampus hiring. Terus gue kayak, kampus hiring dari mana? Iya dari salah satu Big Four itu gitu. Terus gue kayak, gila gue nggak tahu ada kampus hiring kayak gitu. Jadi kayak FOMO sih sebenarnya. Gue tuh kayak waduh, gue belum cari kerjaan gitu. Maksudnya gue belum cari nanti kedepannya gue bisa dapat kerjaan apa gitu. Sementara maksudnya teman-teman gue yang lain kayak udah yang kayak ikut kampus hiring dan kawan-kawan mulailah panik nih. Itu maksudnya di tahun ketiga atau tahun keempat? Itu pas gue semester kebetulan gue lulus semester 7. Semester 6 itu udah mulai ada kampus hiringnya. Udah gitu gue udah kayak takut gitu, kayak ya udahlah cari tahu gitu kapan lagi maksudnya mereka kayak ada kampus hiring gitu. Terus akhirnya gue sama teman-teman gue ikut sih kampus hiringnya. Jadi masuk ke Big Four gara-gara kebetulan. Ya kurang lebih kayak gitu sih sebenarnya. Oke ya maksudnya nggak kenapa-napa juga. Tapi belum terjawab ya pertanyaan. Maksudnya berarti kan ke on campus recruitment. Ya, ada lagi sih. Lanjut deh gue deh. Oke, silakan. Jadi gue ikut terus tes lah nih. Udah tes, dapet hasilnya gue nggak keterima awalnya. Jadi kan dia tuh kalau kebetulan gue di Big Four-nya itu di audit gitu. Nah di audit ini tuh dia kayak paling kecilnya kan associate biasanya. Nah gue nggak keterima masuk nih associate gitu. Dapat email kayak ya lu nggak bisa masuk, lu belum bisa masuk gitu. Terus gue pikir ya udahlah, akhirnya gue coba-coba aja yang Big Four lainnya gitu. Terus tiba-tiba gue kayak ditelepon untuk kayak ditawarin gitu, lu mau nggak join ke kita tapi lu intern gitu. Jadi lu nggak masuk sebagai asosiat tapi lu intern dulu lah 3 bulan kayak gitu. Nanti ya once misalnya dari intern lu kalau misalnya hasilnya oke, ya lu bisa ada kesempatan untuk direct hire gitu katanya. Terus tadinya gue pikir gue nggak mau di salah satu Big Four itu gitu, karena ya kalau menurut gue ya maksudnya kalau gue sih mikirnya kalau sebagai anak kuliahan, maksudnya kalau udah selesai kuliah ya kan lu maunya kerja dapat duit ya gede gitu dong. Terus gue pikir kayak intern pasti gajinya kecil gitu. Jadi kenapa gue harus intern? Ya udah maksudnya kalau misalnya emang ada company yang bisa nerima gue dan kasih offer ke gue yang dengan harga yang lebih oke gitu, ya gue pikir ya gue pilih yang itu aja. Jadi awalnya tuh gue sama sekali gak minat sama yang si internship ini. Oh, jadi sebenarnya tuh awal-awal nggak mengincar Big Four. Sebenarnya sih karena yang kayak tadi sih, karena kan gue tuh bukan bidangnya audit sih sebenarnya. Jadi gue kan finance. Jadi sebenarnya gue emang nggak kepikiran untuk yang gabung jadi salah satu employee di Big Four gitu. Jadi gue mikirnya ya kalau misalnya emang dapat perusahaan ya kenapa enggak gitu. Cuman ya orang kan mikir kalau Big Four itu kayak bagus gitu. Maksudnya tujuan anak accounting gitu kebanyakan pasti mau kerjanya di Big Four gitu, biar sesuai sama majornya gitu, accounting gitu. Cuman kalau pemikiran gue waktu itu sih ya kalau misalnya emang dapat di Big Four ya beruntung gitu. Maksudnya ya oke, lebih ya bagus gitu. Cuman kalau misalnya emang bisa ngeflex. Ya cuman kalau misalnya emang gak dapet ya gak maksa gitu kan. Ada beberapa emang teman-teman gue tuh kayak kalau misalnya gak dapet Big Four ini dia kayak apply yang lain gitu, tapi tetap majornya audit gitu. Tapi kalau gue sih waktu itu ya kalau misalnya gak dapet yang audit ya accounting di company pun gak masalah gitu. Oh, jadi cerita panjangnya tuh itu ya. Iya. Menarik banget sih. Tapi sebenarnya kalau misalkan kayak accounting sama auditing itu kan levelnya beda jauh. Maksudnya kayak auditing, kalau gue pernah pelajari juga. Itu auditing kan
levelnya beda jauh. Ya Soal sebenarnya finance. ya betul sih sebenarnya. Tapi kan kalau yang accounting kan paling perminatan itu kan mulai diambil itu semester berapa ya? Semester 5 kalau nggak salah. Jadi sebenarnya awal-awal untuk auditing awalnya sebenarnya semua anak accounting dapat gitu. Cuman kalau misalnya untuk kalau lu once perminatan kan mungkin dia lebih ada yang advance levelnya kan. Gitu. Oh ya, ngerti sih ya. Jadi sekarang kalau misalkan di Big Four ini nih statusnya apa? Maksudnya kayak posisinya? Gua itu sekarang senior associate 1 sih. Kalau in di layman terms, maksudnya kalau kayak apa ya? Mungkin kalau jadi gua mungkin kasih ini dulu lah. In general pokoknya kalau di tempat gua kayak di public accountant kayak gitu deh. Jadi awalnya itu associate, terus naik itu senior associate. Gua nggak tahu ya level-levelnya. Jadi biasa sih associate 2 tahun, senior associate 3 tahun. Terus naik gitu. Gua nggak tahu ada yang naik langsung manager dan accounting manager gitu. Jadi gue sih masih di level yang si senior associate gitu. Belum sama manager. Nggak tahan kayaknya. lo bentar, sama ini udah berapa tahun nih di Big Four ya? Kebetulan gue dari lulus langsung masuk Big Four sih. Lulus tuh tahun? Gue angkatan 2013, berarti 2017 awal. Februarian gue lulusnya. 4. Ya, more or less 4 tahun. 4 tahun lebih lah. Lumayan sih kalau dibilang ya. Iya, lumayan. Cepet juga gerak ya. Maksudnya iya. Itu sebenarnya sistemnya itu gimana sih? Kalau gue nggak tahu ya. Pokoknya kalau di tempat gue itu dia emang setiap tahun sih ada kenaikan level gitu. Kalau misalnya dia kan ada kayak setiap tahun lu kayak ada assessment gitu kan, sama buat kerjaan lu gitu. Kalau misalnya emang lu oke dan ya ada as expected lah dengan level lu gitu ya lancar-lancar aja lu naik gitu setiap tahun. Tapi berarti ada kemungkinan juga stay ya di current position. Jadi maksudnya nggak. Nah ini semua jatuh-jatuhnya tergantung kapabilitas, tapi kapabilitas maksudnya kayak secara subjektif atau objektif? Maksudnya kayak apa ditentukan sama orang lain atau memang udah ada SOP-nya, standarnya bagaimana itu? Sebenarnya kan kalau di audit itu kan kita kerjanya kan sebagai tim ya. Jadi ya biasanya satu tim itu akan melakukan assessment gitu untuk timnya gitu. Maksudnya ya, saling sebenarnya nggak saling sih. Biasanya sih associate ini akan di-assess sama si senior associate dan senior associate ini akan di-assess sama manajernya gitu. Kayak gitu. Sebenarnya sih ya levelnya sih kayak gitu. Tapi ya at the end yang bakal kayak kasih conclusion untuk lu assessmentnya bagus apa enggak sih kayaknya sih biasanya sih di manajer. Kalau di level senior itu belum. Senior itu paling kasih assessment ke assessment misal associate kan assessnya ke senior associate-nya. Senior associate-nya tuh bakal kasih gimana sih maksudnya nih anak ini ke manajernya gitu. Tapi end result-nya sih biasanya di manajer. Senior associate belum ada capability buat. Oh, jadi kayak manajer ya memang ratu lebahnya lah. Ngurusin si worker bee-nya si prajurit-prajuritnya gitu kan. Kalau ya bisa bilang gitu sih. Sebenarnya mau mengungkit yang lain tapi oke lah. Jadi kalau di Big Four ini pasti banyak kerja lembur ya? Berapa kali itu lembur ya? Apakah sampai separah misalkan yang parah negara-negara parah yang gue bisa kasih contoh Sweden atau Jepang yang sampai workload-nya banyak banget habis itu tapi nggak bisa dikerjakan dalam 24 jam kurang 8. Sebenarnya apa ya? Kalau gue pribadi sih kalau audit itu kan sebenarnya emang kita biasanya kan kayak peak seasonnya itu di bulan Januari sampai Maret gitu biasanya. Biasanya kalau kayak public company kan dia emang ada deadline-nya gitu, lo harus submit itu financial statement itu kapan gitu. Ya kalau misalnya untuk bener-bener peaknya sih ya di Januari sampai Maret itu. Cuman ya bukan yang di bulan-bulan lainnya itu kita kayak nggak ada
nggak ada kerjaan sih, bukan dibilang kayak nggak ada kerjaan gitu, cuman kan kita final visitnya itu kan biasanya di Januari sampai di Maret. Nah biasanya kita kayak udah mulai cicil-cicil kerjaan lah. Ini in generalnya kita cicil-cicil kerjaan itu di bulan kayak udah Oktober gitu, kita udah mulai masuk gitu ke klien, visit ke klien, kita buat cicil-cicil kerjaannya gitu. Itu Januari Maret karena financial year ya maksudnya? Ya biasanya biasanya general kan company itu financial year-nya itu closing-nya di 31 Desember kan. Tapi ya nggak semua juga sih, ada juga misalnya 31 Maret, ya beda-beda sih tergantung company-nya gitu. Jadi kok berarti kan kayak misalkan ngerjain FS, Tia ini ngerjain FS berapa banyak sih? Maksudnya kayak annual lah. Kalau gue sih sebenarnya untuk senior saat sekarang gue ya, level sekarang gue tuh ada megang sebenarnya 2 klien sih. 2 klien itu yang benar-benar dari awalnya, jadi kayak ada planning sectionnya sampai benar-benar kayak completionnya gitu. Jadi dari awal sampai akhir itu gue. Cuman sekarang sih levelnya dapat kebetulan allocationnya 2 klien gitu. Cuman yang nggak menutup kemungkinan di kayak beberapa misalnya kayak ada bookingan gue yang kosong ya bisa di book juga gitu untuk klien-klien yang lain gitu. Cuman biasanya sih kalau level kayak maksudnya senior level itu alokasinya itu mungkin lebih sedikit, tapi dia ibaratnya kayak join benar-benar dari awal sampai akhir gitu. Kalau rata-rata kalau anak-anak yang misalnya kayak baru masuk gitu, associate baru masuk gitu, dia itu biasanya emang mungkin kelihatannya di bookingannya itu dia dapat kliennya pegangnya banyak gitu. Cuman biasanya dia nggak involve benar-benar dari awal sampai akhir. Oh maksudnya cuma sebagian gitu ya? Jadi, iya gitu, kayak partially gitu sih dia masuknya. Dan partialnya pun nggak sampai yang kayak mengerjakan setengah gitu semuanya gitu. Kebetulan sih di tempat gue kayak gitu, cuman gue nggak tahu ya di KAP lain kayak gimana gitu. Paling sama-sama sih kalau Big Four kan mereka standarnya. Iya, tapi gue tuh sebenarnya kan kalau di tempat gue itu audit, tapi kita tuh kayak ada ibaratnya pisahin industri kliennya. Misalnya untuk lu divisi lu misalnya lu auditnya khusus manufacturing klien. Ada divisi lu misalnya lu auditnya untuk kayak mining kayak gitu. Yang kalau kita kan emang tergantung ininya ya, tergantung apa sih? Apa divisi kategori? Tergantung divisinya, tergantung allocation. Apalagi kalau kita kan nggak bisa milih ya mau dapat kliennya apa gitu. Kita pasti dipilih dari atas ya? Iya gitu. Kita udah kayak di assign gitu, lu dapat klien ini gitu. Ya kalau mungkin kayak misalnya kayak untuk divisi lain yang bukan manufacturing ya misalnya, ya bisa aja gitu lu di associate baru gitu, lu join bener-bener dari awal sampai akhir ya. Misalnya andaikan kayak klien lu mungkin di divisi mining itu di KAP itu kliennya itu sedikit gitu. Jadi kalau sedikit dengan anak lo yang banyak kan kalau misalnya sedikit dengan anak lo yang banyak kan yang kayak ya udah lalu di deploy di klien itu ya dari awal sampai akhir lo udah dapet klien itu gitu. Jadi ya sebenarnya awal sampai akhir biasa tuh kita tuh kan ada tiga stage lah. Yang pertama planning stage itu, terus yang kedua execution, yang ketiga itu completion kayak gitu. Jadi kalau biasa kayak planning itu kayak apa ya? Mungkin lu understand business cycle kali ya. Kayak lu kayak understanding business cycle-nya kayak gimana kayak gitu. Itu mungkin di planning gitu. Nah, yang kedua itu pas mungkin masuk execution itu biasanya kita kayak ya udah misalnya mau ngetes revenue, ya itu prosedurnya apa aja, sampelnya berapa, lu ambil sampelnya apa, tes cut off kayak gitu, itu biasanya di execution gitu. Dan kalau misalnya udah masuk ke completion biasanya kita yang udah mulai FS preparation gitu. Idealnya sih seperti itu, tapi ya nggak menutup kemungkinan di lu waktu misalnya planning di tengah-tengah ya lu udah misalnya waktunya untuk planning stage gitu ya. Biasanya sih kita kadang-kadang nyicil juga buat ke execute gitu. Kayak gitu sih. Wah ya bukan berarti semua perusahaan kan lancar-lancar aja ya, kalau misalkan di planning bisa tiba-tiba ada kenapa-kenapa. Nah biasa kalau begitu ya yang ngurusin Cia gitu ya, maksudnya kayak ini ada yang nggak match
angkanya atau apa namanya pas ya misalkan kalau pending kan tadi mengenai business cycle kan ya nggak terlalu kenapa. Kalau pas di tengah-tengah yang tadi mencocokkan kayak misalkan revenue atau apa? Iya, jadi kalau di kita kan biasa kita tim. Jadi kalau udah tim tuh biasanya mungkin awalnya untuk yang si senior mungkin bisa ngebantu manajernya untuk kayak bikin job allocation gitu. Biasanya kita prepare job allocationnya. Satu tim itu dapat ada berapa orang dengan workloadnya itu apa aja gitu. Nah, misalnya orang ini kebetulan dapatnya tiga area gitu. Nah, biasanya kalau untuk senior level, apalagi kalau untuk tim kecil, kita itu biasanya kebanyakan review gitu, karena anak-anak kita yang perform gitu kerjaannya kayak apa gitu. Mereka yang kayak vouching sampelnya kayak gitu. Mereka yang mungkin discuss sama kliennya. Biasanya untuk kalau senior level ya sebenarnya udah bukan liatin lagi si angkanya misal nggak match, misalnya nih kayak lu ada sampel lu di listing lu misalnya angkanya 1000, once lu cek di dokumen misalnya angkanya cuma 800 gitu kan, ada difference kayak gitu. Biasanya sih kalau untuk senior level sih udah agak jarang sih ya mungkin ya untuk ngerjain yang bagian itu gitu. Biasanya kan ada anak di bawahnya gitu. Mereka anak-anak di bawahnya yang biasanya akan ngebantu untuk kayak vouching dokumen seperti itu. Cuman biasa kalau senior itu lebih kayak mungkin kalau ada yang misal anak-anak kan baru gitu, kita kan udah kayak experience member lah, kita bisa kasih tahu gitu. Oh, lu mungkin lu nggak bisa ngeliatnya kayak gini nih, lu ngeliatnya kayak gini, kayak gitu sih paling. Jadi berarti ya sebenarnya kayak manajemen trainee juga ya, kayak apa namanya, bisa jadi dapat alokasi di sini, bisa tiba-tiba di sini, jadi kayak terserah apa adanya. Iya betul sih. Apalagi kalau kayak lu misalnya dapat bookingannya ininya si mining gitu, itu kan kayak biasa di pelosok-pelosok ya. Jadi ya lu udah siap sih sebenarnya lu ditempatin di mana gitu. Oh, jadi sebenarnya yang menurut Cia nih yang paling buruk, maksudnya buruk dalam tanda kutip, dapat job allocation di mining. Sebenarnya nggak buruk sih. Kebetulan kan gue itu dapatnya di manufacturing. Cuman ya gue pernah juga kena bookingan untuk yang mining gitu. Sebenarnya sih nggak parah ya. Mungkin kan karena kan sebenarnya dari sistem accountingnya agak-agak beda nih antara mining sama manufacturing gitu. Nah, anak-anak di mining itu kan mungkin dari awalnya emang mereka udah terdidik dengan accounting policy yang kayak gitu. Ada beberapa yang misalnya mungkin beda gitu. Ya mereka udah terbiasa gitu. Tapi kan yang namanya misalnya lu awalnya lu biasanya A, lu tiba-tiba ke B, itu kan pasti kayak ada shock dikit kan. Ya biasanya kayak ya bukan areanya gua nih, gua baru lah, gua di sini, gua nggak tahu gitu. Yang sebenarnya nggak buruk juga. Bahkan kalau gua bilang, gua tuh dulu waktu yang masih associate itu gua sempet kena bookingan bukan mining sih sebenarnya. Gue sempet disuruh kayak stock tag gitulah. Nah, gue tuh di stock tagnya itu kayak di pedalaman gitu. Jadi gue kebetulan dapet yang kelapa sawit stock tagnya. Itu gue yang memang bener-bener pergi gitu ke Kalimantan kayak gitu. Ya sebenarnya itu kayak ya enak sih sebenarnya kayak, tapi sekarang sih kita ngelihatnya enak gitu karena udah pernah kayak lu udah experience member, jadi ngelihatnya oh enak lah di situ. Cuman ya waktu lu associate gitu kan, lu baru pertama kali masuk terus dapat allocation gitu, lu kan agak-agak ya ketar-ketir lah ya, aduh gimana nih di sana pagi kan. Soalnya belum pernah berpengalaman pergi di sana. Ya dan biasanya emang kalau associate gitu ya emang di assign gitu, karena yang biasanya stock tag kan kalau senior kan ya inilah ya, maksudnya senior kan charge-nya mahal, udah lumayan mahal nih biayanya gitu. Kalau lu kayak ngecas biaya kayak gitu kan, kalau senior sayang lah. Maksudnya lu punya associate gitu, ya udah lalu lu minta associate lu gitu bantu untuk stock tag untuk pergi gitu. Nah, biasa anak-anak baru gitu kan. Iya, gue pernah sih waktu itu kayak gue masih baru, untungnya gue pergi pertama kali stock tag itu gue berdua karena visit kliennya itu yang di Kalimantan itu gede gitu, jadi bisa ada 2 orang gitu. Tapi ya nggak nutup kemungkinan once lu masuk terus di assign klien lu stock tag ya lu pergi sendiri gitu. Iya. Tapi susah juga ya, masa 1 orang 1 stok. Iya sih. Ada loh teman gue tahun pertama itu stock tag berdua sih kebetulan. Waktu gue ASO 2 gue stock tag berdua. Once gue udah naik ASO 1 gue stock tag sendiri pertama kali juga.
Itu yang kayak bener-bener dirawa-rawa loh. Jadi lu nggak bisa pakai darat gitu. Jadi lu bener-bener pergi ke site-nya itu pakai kapal. Itu kayak gue sih pertama kali kayak gue takut gitu kan, kayak anaconda gitu loh, sampai bener-bener rawa. Gue sampai nanya ke klien gue, ini nggak ada anaconda kan, gue bilang kayak gitu. Terus bilang nggak sih, kita sih nggak pernah ketemu katanya. Tapi kan lu serem ya, tapi lumayan. kayak gitu sih. Pengalaman menarik sih. Ya kalau begitu berarti banyak hal yang apa ya, tidak sesuai gambaran Cia pas lagi kuliah gitu. Maksudnya kayak menurut Cia gimana? Apakah pandangan Cia itu berubah pas Cia di Univ melihat Big Four sama kerja di Big Four sendiri? Sebenarnya mungkin pandangan pas kuliah itu nggak kepikiran Big Four sih sebenarnya, karena emang tadi kan, karena emang yang balik lagi gitu, gue bukan audit dan jadi sama sekali nggak mikirin, maksudnya kayak nggak kepikiran, karena tadi gue FOMO aja gitu, gue takut kayak wah teman-teman gue udah dapet nih, terus ya udah jadi takut gitu kan, ya udah coba apply gitu, walaupun yang kayak misalnya pertama gitu gue nggak keterima dan ditawarin intern kan, akhirnya gue at the end gue ya udahlah gue pilih lah, ya udah ikut intern kayak gitu. Dan berakhirlah gue di sini ikut ke salah satu KAP selama 4 tahun ya, belum pindah-pindah gitu kan. Jadi ya sebenarnya pandangan kuliah nggak ada sih sebenarnya, karena bukan pilihan gue gitu. Jadi ya, tapi kata orang, maksudnya kayak gue pernah sih kayak gue dibilang teman-teman gue kayak lu nggak salah lu masuk KAP, lu kan tidurnya tuh kayak anak bayi gitu. Lu tidurnya tuh jam 9 tuh lu udah tidur. Lu kalau di AKP tuh gak bisa lu tidur jam 9. Lu pasti lembur-lembur gitu ya kan. Gue pertama kali dibilang kayak gitu. Lu yakin lu di AKP gitu. Tapi ya sebenarnya itu kan tergantung lagi. Kalau misalnya lu masuk kebetulan dapet klien lu yang gede, misalnya lu dapet public company ya, itu kan dikejar deadline ya. Tapi kan nggak jarang juga lu dapet yang misalnya emang kalau dapet klien yang bukan public company dan misalnya kayak dia itu emang ya udahlah di audit aja, jadi nggak ada deadline-nya, nggak terlalu kencang gitu ya. Ya kalau misalnya sebenarnya kan yang bikin kita lembur itu karena emang misalnya kerjaannya banyak dengan tenggat waktu yang singkat gitu. Ya mau gimana, mau nggak mau kan lu harus lembur gitu buat nyelesain kerjaannya. Cuman once misalnya lu kayak dikasih deadline-nya itu nggak terlalu ketat dan lu bisa manage waktu lu, ya kenapa harus lembur gitu. Sebenarnya kan ya tergantung sih. Iya, dan dapat itu juga kan, maksudnya kayak uang lemburnya kalau misalkan lemburnya kelamaan bisa buat nyembuhin tipesnya kan. Ya gue nggak suggest itu sih. Sayang. jadi sebenarnya nggak worth it gitu, maksudnya kayak untuk lembur hours after hours di Big Four. Bukan gak worth it sih. Kita kan ya kalau mungkin ya kalau anak-anak baru yang emang associate, emang tujuannya itu untuk mencari uang yang lebih banyak gitu ya. Ya mungkin mereka akan dengan senang hati gitu lembur. Cuman kan ada di satu sisi yang kita mikir kayak kenapa sih lo harus lembur gitu. Kayak balik lagi kan, misalnya kita kayak udah selesai audit, biasanya kita akan kayak ada evaluasi gitu. Kenapa sih kita harus lembur gitu. Kan ada yang misalnya kayak contoh lah, misalnya kalau gue udah 4 tahun gitu kan, kalau lu misalnya lu bayangin 4 tahun lu lembur terus-terusan, kayak lu capek kan sebenarnya. Mungkin anak-anak baru itu lebih excited dengan lembur karena maksudnya uang gitu. Cuman ada beberapa yang untuk di level gue ini ya, kenapa lu harus lembur kalau misalnya emang lu bisa nyelesain itu dengan ya lu kerja 8 to 5. Ya bukannya gue kayak apa ya, ya umur memang tidak pengalaman tidak berbohong ini ya. Ya mungkin kayak gitu. Orang kan mikirnya, tapi ya maksudnya ya kalau lu di KAP mungkin 8 to 5 tuh terlalu klise ya kali ya. Jadi kayak lu kerja 8 to 5 tuh kayak wah, kayak hampir nggak mungkin gitu. Karena kadang kan kalau di tempat gue itu dia fleksibel gitu waktunya ya. Kalau misalnya emang lu lembur dan emang misalnya lu lembur 2 jam, 3 jam, emang itu benar-benar efektif gitu lu lemburnya, ya lu cas gitu. Tapi kalau misalnya emang lu anggaplah misalnya lu kerja itu dari misalnya lu lembur hitung-hitung kalau jam kasar gitu 6 jam gitu. Cuman lu evaluasi lagi nih, gue 6 jam tapi gue kayak misalnya sambil main handphone. Kan kita kalau lembur malam-malam kita
kayak ngantuk, mungkin ambil main handphone lah, nanti potong makan lah apa, mungkin efektifnya misalnya dari 6 jam itu cuma 2,5 jam, ya udah lu cas 2,5 jam gitu. Gue bukannya bilang kalau lu kerja di KAP itu nggak worth it, ya sebenarnya ya worth it aja sih, ya tergantung lu gimana ngelihatnya. Sebenarnya lebih ke arah lemburnya sih, bukan kerja di KAP-nya sih. Lemburnya worth it sih. Ya cuman kalau misalnya bisa milih untuk kalau di level sekarang, kalau misalnya emang lu nggak usah lembur ya, kenapa lu harus lembur gitu. Kayak gitu. Cuman ya kalau dilihat lagi, kalau sekarang sih ngomongnya bisa kayak gitu, tapi kalau dilihat dari kayak udah lagi lu udah peak banget, udah sibuk banget, itu kayak lu mesti bener-bener harus lihat gitu priority list lu tuh apa gitu. Kalau lu kayak misalnya lu kerja apa adanya, let it flow gitu, itu bakal berantakan banget sih. Kayak lu bisa lembur bener-bener gila-gilaan gitu. Lu harus bikin gitu priority list lu tuh apa aja gitu. Maksudnya saran yang baik. Jadi ya sekarang udah gua nggak tahu berapa menit ya kita berbicara. Kesan pesan apa yang misalnya Cia punya untuk orang-orang yang di sana yang mau mengejar Big Four atau ya mencari loker lah di masa-masa pandemi atau COVID ini? Sebenarnya itu kebetulan kalau di KAP gua itu emang setiap tahun akan ada kayak employee hiring gitu sih setiap tahun gitu untuk anak-anak baru. Pun bahkan kalau misalkan COVID. Ya bahkan yang COVID ini tetap ada sih sebenarnya. Cuman mungkin akan lebih diperketat gitu kali ya. Cuman gue kurang tahu sih. Tapi untuk per sekarang sih tetap masih ada kayak rekrutmen gitu ke anak-anak baru. Bahkan untuk yang experience member pun kita bisa KAP gue juga bisa terima gitu, buka gitu lowongan untuk yang kayak experience member gitu. Ya untuk anak-anak yang maksudnya masih kuliah dan mengejar Big Four, sebenarnya Big Four itu salah satu, kalau dulu tuh gue waktu kuliah tuh selalu dibilang lu tuh masuk Big Four itu kayak batu loncatan gitu. Jadi lu masuk Big Four, lu keluar kayak orang-orang akan memandang lu gitu, wah lu ex Big Four gitu, jadi lu katanya gampang cari kerja gitu. Tapi kalau pengalaman gua ya buat ngeflex, kalau emang tujuan lu untuk batu loncatan, ya sebisa mungkin lu harus tahu gitu kapan lu harus stay gitu di company. Karena gini, gua nggak ini sih, di Big Four itu kan gajinya tuh kalau semakin lu senior gitu maksudnya udah semakin tinggi gitu. Dengan experience lu misalnya lu cuma 3 tahun lu udah bisa ngantongin misalnya ya anggaplah gaji kotornya 15 juta gaji bersih 15 juta gitu, dengan lu misalnya 3 sampai 4 tahun 3 tahunan lah lu udah bisa 15 juta. Tapi once misalnya lu mau keluar gitu kan, kalau lu lihat kayak di LinkedIn gitu ya 15 juta itu dengan lu mau nyari 15 juta lu harus punya experience tahunnya itu kayak ya 5 tahunan gitu. Dengan lu lamar misalnya kayak levelnya manajer ke atas gitu. Kalau misalnya tujuan lu emang masuk ke Big Four itu untuk menjadikan itu sebagai batu loncatan, ya lu harus tahu gitu kapan lu harus keluar gitu. Jangan nunggu lah. Kalau ibarat kasarnya gitu, kalau misalnya emang lu udah tahu nih tujuan lu masuk ke sini cuma buat jadi batu loncatan supaya ada title X Big Four gitu, ya lo harus tahu kapan lo keluar gitu. Cuman kalau misalnya emang gue bilang sih kalau lu join di Big Four itu benar-benar tempat untuk lu belajar sih sebenarnya. Kayak lu itu kalau kasarnya gini, kalau lu join satu company lu akan ngurusin company itu aja gitu, cuma satu gitu ya. Kalau misalnya sejago-jagonya lu ya lu tetap mendalami satu company dengan satu business flow seperti itu ya. Agak anggapannya lu cuma jago satu company lah gitu. Apalagi misal kalau beda halnya misal company lu, kalau company yang gede gitu ya mungkin lu akan bisa belajar banyak gitu. Cuman kalau lu kayak di Big Four itu kesempatan lu belajar gitu. Lu belajar misalnya lu dapat company yang manufaktur atau misalnya lu dapat company yang mining kayak gitu. Kan business flow-nya itu beda-beda. Iya. Sebenarnya kalau misalnya emang lu mau mencari pengetahuan yang lebih gitu. Karena kan kuliah sama kerja itu pasti beda. Kuliah tuh teori sebenarnya teori accounting mungkin kayak gitu. Cuman waktu lu kerja ditambah
lu harus gabungin teori lu harus gabungin sama kayak relationship skill lu, cara lu ngomong sama klien itu gimana, itu kan mempengaruhi gitu. Apalagi kalau lu dapat misal klien lu yang rese gitu, lu minta data kayak ditanya ngapain sih minta data, ngapain sih buat apa sih datanya, kan ya ada juga gitu klien kayak gitu. Jadi waktu praktek kerja ya maksudnya di sinilah lu tempat lu belajar gitu. Kalau emang lu mau belajar pengetahuan yang lebih daripada kuliah lu, ya Big Four itu sebenarnya nggak cuma Big Four sih. Mungkin kalau gue bilang sih ya akuntan publik tempat yang cocok gitu untuk lu tambah pengetahuan lu gitu. Jadi ya serta-merta ya kalau misalnya emang lu mau cari lulusan fresh graduate dengan harga yang gaji yang oke, kayaknya Big Four masih masuk sih. Gua ya Big Four lah. Kalau akuntan publik yang lain gue nggak tahu. Oke, terima kasih banyak loh. Tamu misterius ini sudah turun dari Big Four bulan di atas. Waduh. share insight yang sangat menarik. Ya jadi untuk yang menonton dari tontonan ketiga bisa like, share, subscribe, mungkin di komentar di bawah mau nanya ke Master Cia misalkan. Aduh, nggak master lah, masih associate, masih senior associate kan? Ya tapi masih cerek lah, belum. Senior associate belum saya, oke. Ya, untuk yang mendengar dari podcast Akalku Sehatku, ya bisa lihat yang sebelumnya ada 2 tuh. Ya kalau mau tema-tema yang lain, misalnya mau mengundang siapa, add aja. Habis itu kita coba untuk buat video dan audionya. Selamat pagi, siang, sore, malam, pemirsa misterius. Bye bye. Bye bye. Bye bye ke kamera dong. Iya, bye bye.